Ini ya. Salam hormat untuk Pak Presiden Joko Widodo yang notabene tinggal setahun lagi. Ya. Inilah nasib kami yang di bawah di BUMN PLN yang sudah 8 tahun ini agak kocar-kacir dengan aturan-aturan yang dibuat tidak jelas oleh oknum ya. Tapi lebih celakanya lagi ada PLN membuat anak perusahaan yaitu yang disebut Aliora, yang dulu notabene gangguan segala macam kegiatan pemeliharaan bisa kita lakukan. Sekarang ini sudah 80% diberikan ke anak perusahaan yang sifatnya itu tidak ada lelang-lelang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Santok, kembali kita di program acara bincang-bincang saya di Tim Santok. Kali ini saya mengunjungi sahabat saya, sesama Ketua Asosiasi Kelistrikan di Lampung. Beliau adalah senior saya di asosiasi, walaupun soal umur nggak jauh beda dengan saya, tapi beliau lebih senior, saya lebih muda soal apa sejarah dari kelistrikan. Kita akan bicara mengenai BUMN PLN yang menurut saya makin lama makin sadis. Kenapa makin sadis? Saya katakan kami yang para pekerja lokal ini makin tidak punya peluang kerja. Karena PLN juga mendirikan anak perusahaan seperti Garuda, seperti Pertamina yang sampai punya cucu. Para petinggi di sana ataupun para orang-orang di belakang sana tidak ikhlas kalau berbagi untuk bekerja. Nah, kali ini kita karena sudah begitu lama kita memendam soal ketidakadilan dari PLN ini, dan juga agar di penghujung Pak Jokowi ini juga tahu bahwa ada persoalan loh di BUMN ini, dan Pak Erick Thohir juga fokus mengurusi manajemen BUMN, bukan sekedarnya saja, malah lebih fokus kepada sosialisasi menjadi wapres ataupun PSSI. Ini ada persoalan loh yang merugikan rakyat. Nah, kita bincang-bincang ini mencoba membuka wawasan agar bisa tahu prinsip monopoli dan prinsip berbagi kan di Lampung. Nah, sahabat beliau, dan kita bincang, mungkin ada yang bisa dijelaskan beliau bagaimana sepak terjang selama ini. Pak Triyono, nama beliau ini Pak Triyono. Pak Triyono sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Ketua. Pak Tri, kita ngobrol-ngobrol nih, sering diskusi, bukan wawancara lah, Betul. diskusi sesama. Kita sudah lama nggak jumpa juga. Selama pandemi jarang, atau kawan-kawan kita ada yang sudah dipanggil tuh. Betul. Kelistrikan ini selama pandemi juga banyak kawan-kawan kita yang dipanggil Tuhan. Pak Tri, ini kan kita dari 2016 perusahaan listrik kita di Lampung ini itu diambil alih oleh pemerintah, oleh PLN pusat material ini, dari kabel, trafo dan lain-lain. Gimana pendapat Pak Tri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, kita pada khususnya Lampung, tapi juga sebenarnya tidak nutup kemungkinan di wilayah-wilayah lain juga secara nasional seperti itu. Nah, kami juga bingung. Dulu yang dinamakan PLN dengan mitra kerja asosiasi itu adalah harmonis, baik, dan sifat-sifat pekerjaannya juga cukup baik. Karena apa? Kita dituntut untuk profesional, bekerja, mengerjakan hal-hal yang memang kan di PLN itu ada pembagiannya. Kalau pembangunan jaringan dan lain-lain itu yang harus mengerjakan adalah mitra PLN yang disebut adalah asosiasi. Kalau zaman dulu cuma satu, ada AKLI. Dengan
berkembangnya reformasi segala macam, AKRI itu terpecah lah menjadi sekarang nggak salah 6 atau 7. iya sekitar itu. Dan salah satunya saya Ketua Asosiasi Akrinas, Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional. Sahabat saya adalah Pak Rindu, sama bergerak di bidang yang sama. Kami di bawah tahun 2016 itu masih diberikan suatu peluang, kesempatan untuk mengerjakan Material. Ada pekerjaan yang disebut saplerek. material. Jadi kalau tender itu material plus jasa. Jadi di situ kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, tiba-tiba kurang lebih tahun 2016-17 nggak ada hujan, nggak ada angin. 2016 kan? 2016 ya lah. Sampai sekarang. Itu pengadaan katanya itu diambil oleh pusat yang disebut MDU. MDU itu material inti-inti. Di situ ada trapo, di situ ada kabel, di situ ada tiang, di situ semuanya lah, macam-macam yang disebut MDU. Itu semuanya diambil oleh pusat informasinya dan yang dilaksanakan. Jadi kami di Lampung pada khususnya, mitra-mitra kerja badan usaha yang ada di Lampung ini, semenjak dari itu hanya diberikan jasa dan murbautnya. Nah, yang besar-besar sudah ditarik semua. Jadi kita hanya, kalau istilah di listrik itu pejabat tinggi lah, jadi tukang panjat. Jadi tukang panjat tiang. Jadi tukang panjat tiang. Hanya yang dibayarkan upahnya. Nah, sekarang kalau kita bicara dari upah, sedangkan kita adalah punya badan usaha yang izinnya makin hari makin berat ya. Dan persyaratan perizinan itu terlalu yang aneh-aneh. Terlalu Tiap banyak. tahun bertambah, berubah. Yang sehingga badan usaha itu sendiri merasa keberatan. Ngurus perizinan udah pasti, jaminan suatu pekerjaannya tidak ada. Toh kalau diberikan hanya sekedar upah. Nah, kalau sekedar upah saya rasa nggak diperlukan lagi badan-badan usaha. Cukup PLN ambil alih aja semua, terus dibuat sistem atau outsourcing. Iya, ngapain gitu? Jadi nggak usah ada terlalu repot-repot. jasa konstruksi ya? Jasa konstruksi. Nah, disinilah yang memang kita semenjak 2016 sudah mulai merasakan dampak-dampaknya. Alhamdulillah dihantam 2020, hantam COVID, pandemi. Cukuplah, penderitaan itu sangat luar biasa. Jadi kurang lebih 7 tahun 8 tahun ini ya pada khususnya kita sahabatku sebagai mitra PLN, pelaksana PLN ya sudah apa ya, untuk bertahan pun mungkin sudah berat. Itu kira-kira mati segan hidup tak mau. Nah. Jadi Pak Tri, jadi kalau melihat begini, PLN ini lebih kepada outsourcing. Padahal masa reformasi itu daerah itu dijadikan suatu otonomi, suruh berdiri sendiri kan Pak Tri. Yang di zaman Pak Harto adalah sentralisasi. Betul. Nah sekarang PLN justru aneh, pengadaan material di pusat yang harganya sama-sama aja sebenarnya. Jadi di wilayah ini, di daerah ya 30 berapa provinsi, 34 provinsi ini sama. Jadi kami tidak kebagian untuk pengadaan material dari kabel, trapo, isolator, ya macam-macam lah. Semua ditarik ke pusat. Ada apa sebenarnya? Nah, jadi dari pandemi itu udah ada lelang nggak Pak dari 2020 sampai sekarang? Seingat saya terakhir kita di Lampung ini ada lelang 2018. 2018 ya. Itu terakhir.
Selebihnya nggak jelas. Dari 2018 itu pun kan di situ ada 3 item itu yang dilelang itu. Listrik pedesaan, teknik, niaga. Nah, 2 atau 3 tahun teknik tidak ada yang jalan sama sekali, tidak ada yang jalan. Terus yang niaga 1-2 adalah masih yang jalan. Ya kalau untuk dengan Lisdes ya secara kebetulan kalau pemerataan untuk di Lampung itu sudah kurang lebih 95% sudah habis. Sudah tidak memungkinkan. Itu sudah semua desa sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kami sebenarnya masih punya harapan. Kalau harapan kita tadinya sebatas listrik itu masih digunakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Pastikan ada maintenance dan pemeliharaan. Ya kan? Nah, tapi lebih celakanya lagi ada PLN membuat anak perusahaan, yaitu yang disebut Aliora, yang dulu notabene gangguan segala macam kegiatan pemeliharaan bisa kita lakukan. Sekarang ini sudah 80% diberikan ke anak perusahaan yang sifatnya itu tidak ada lelang-lelang itu. Ya, jadi ada satu anak perusahaan yang memonopoli ya Pak. Betul. Aliora namanya anak perusahaan, itu pun ada pensiunan yang kerja di situ. Jadi kalau saya lihat memang nggak ikhlas nih PLN ini mau pensiun gitu. Kasihan generasi muda ini. Kalau yang mau pensiun itu nggak mau pensiun. Tapi yang mau saya lihat begini, sejak kapan Pak Tri anak perusahaan PLN itu beredar di Lampung? Di Lampung anak perusahaan itu kurang lebih 2000 sebelumnya dari 2016 atau 15? Enggak, 13 itu Aliora sudah masuk. Tapi belum pelayanan teknik? Belum, dulu pertama pelayanan teknik di Lampung itu ya secara kebetulan saya yang nanganin 3 tahun. Setelah 3 tahun tidak diperpanjang lagi kontraknya, ternyata langsung diberikan ke Aliora. Jadi tidak ada sifatnya tender, lelang, itu tidak ada. Waktu Pak Tri pelayanan teknik itu kan sesuai undang-undang ya? Tender, oh iya, tender sesuai aturan, ya, sesuai aturan ya. Undang-undang BUMN maupun undang-undang kelistrikan atau pekerjaan ya. Betul. Undang-undang jasa konstruksi atau undang-undang PU itu pakai kan lelang ya kan? Lelang dulu. Lelang. Semenjak Aliora masuk ini penunjukan langsung? Tidak ada. Jadi semenjak anak perusahaan itu sudah difungsikan, tidak ada sifatnya lelang, tidak ada. Jadi diberikan penunjukan aja sifatnya. Dan kalau saya lihat waktu itu sih, saya lihat masih sekitaran Bandar Lampung, Lampung Selatan. Sekarang kayaknya hampir semua. Sekarang hampir seluruh yang menanganin anak perusahaan. Tinggal ada berapa rayon lah yang kawan-kawan masih kita ada. Yang di bidang itu sudah nggak ini ya, kebetulan saya nggak di situ. Udah mulai nggak dapat kerjaan dong ya. Ada 1-2, cuman ya sudah paling tinggal 10-15% lah itu. Jadi pemirsa Bunsato perlu diketahui, ada namanya kalau dilihat di PLN ada mobil-mobil itu namanya Yantek. Yantek itu pelayanan teknik. Pelayanan teknik itu kalau ada gangguan nih, mati listrik di suatu tempat, nah mereka itu 24 jam bekerja harus memperbaiki. Nah, dulu itu mitra-mitra PLN kami ini yang kontraktor atau pemilik perusahaan jasa konstruksi itu yang merawat itu. Kalau menang tender merawat itu. Tapi setelah beberapa tahun belakangan PLN membuat namanya PT Aliora Power. Wah, ini udah mau jadi raksasa juga ini. Ini permainan di dalam, ini anak beranak ini. KKN namanya. Jadi nggak tahu ada apa di dalam situ. Dikit-dikit diambil alih sama Aliora, diambil alih pelayanan teknik ini tidak lagi. Nah, ketika pengadaan barang dan jasa barang ini juga diambil alih oleh pusat, kemudian perawatan diambil alih oleh anak perusahaan, para asosiasi, anggota asosiasi ini nanti mau makan apa? Apakah cuma mau nyambungin kabel di rumah aja? Kan akhirnya itu nggak butuh perusahaan, butuh outsourcing saja. Nah, melihat seperti ini harusnya jadi perhatian gitu. Makin hari demokrasi makin luas, harusnya
ya juga kita diberi peluang, malah nambah peluangnya ini, bukan diperkecil atau dipersempit. Ya bukan begitu Pak Tri ya? Betul, jadi Ya. nampaknya begini, Haliora ini setelah penguasaan secara tekniknya mereka sudah ambil 80%. Nah sekarang ini nampaknya udah mulai lagi mau menjamah ke penyambungan baru, PSB ya? PSB, Pasar baru ya? PSB. Mereka buat aturan antara di dalam dengan anak perusahaan Tanpa lelang. yang bukan tanpa lelang ya. Jadi mereka membuat satu kunci lah. Sekarang kan lagi trennya model aplikasi. Jadi kalau kita masuk ke sini harus ngeklik dulu ke sana. Ya, kalau soal yang aplikasi yang dimainkan ini nanti kita bicara berikutnya aja Pak. Oke, Kita oke. bicara yang ini, biar ini ya kita ngelihat dulu. Karena ini juga sudah ya dari 2016, bayangkan ini 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 tahun. 8 tahun. Kami hanya mengerjakan jasa. Ya seperti tukang semen lah, tukang bangunan. Nggak ada materialnya. Tapi kalau di pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat masih mereka ada material. Masih. Kalau dia bangun bangunan kan masih ada Masih. semen, ada bata, ada genteng, ada macam-macam. Ya saplerek lah masih pengadaan Masih murni ada. ya. Ya. Begitu juga jalanan, bukan masang aja apa aspalnya dari pemerintah, enggak. Nah, tapi di BUMN perusahaan listrik negara yang terjadi seperti ini, makin susah mitra-mitra PLN ini makin gitu. Jadi intinya sekarang ini dimonopoli oleh anak perusahaan. Dimonopoli oleh anak perusahaan. Anak perusahaan. Ya, Jadi badan usaha umum itu ya dianggap sekarang ini hanya pekerja. padahal melanggar undang-undang kalau Oh, dia iya penunjukan dong. kan di Betul. mata hukum PLN ataupun BUMN itu sama dengan kita kontraktor itu. Sama-sama PT kok. Sama-sama PT kok. Betul. Dia mengacu undang-undang perseroan terbatas. Betul. Dan undang-undang perseroan terbatas sudah jelas dia harus lelang, nggak Lelang. bisa penunjukan itu. Cuman Apalagi kalahnya kita bukan, kita anak tiri, mereka anak kandung. Ya. Nah, secara otomatis pasti lebih dominan ke anak kandung dong. jadi kita nih sekedar aja, nggak ada Sekedar gunanya aja. sebenarnya di mata mereka itu. Itu pelengkap aja. Ya. Makin hari karena makin didiamkan, tidak ada yang protes secara langsung atau tidak dipublish, itu makin menjadi-jadi nih menutup ruang lingkup Betul, pekerjaan gitu. Ada anak perusahaan lain nggak Pak selain Haleora ini di sini yang PLN ya? Anak perusahaan itu sebenarnya banyak, cuman satu-satunya kita nggak apa. Kayak di sektor itu ada anak perusahaan, di Oh, itu banyak ada juga banyak. di pembangkit juga Pembangkit ada itu anak ada. perusahaan ya. Jadi Bersama. Jadi bukan di distribusinya Bukan. aja, banyak ya. Banyak. Jadi intinya itu senior PLN itu belum rela lah mau meninggalkan setelah pensiun itu. Bagaimana caranya? Beliau mungkin kan lebih tahu di situ pasti ada duitnya. Jadi gimana mau ikut bermain-main lah kayak gitu. Main-main. Tapi ini pada akhir-akhir ini lebih parah. Lebih Karena mereka monopoli habis. Ya, Gitu dengan mengatasnamakan anak perusahaan. mengatasnamakan Anak perusahaan. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ruang lingkup pekerjaan kami ini ya sudah makin sulit, sudah material nggak ada. Nggak tahu seperti apa tujuannya, apakah soal efisiensi atau soal apa. Tapi yang paling tidak, kita juga kan ada KPPU ya, itu Komisi Persaingan Usaha itu. Nah ini usaha tidak sehat kalau penunjukan kena anak perusahaan tunjuk aja gitu. Apa artinya kami juga sama PT juga kan gitu Pak. Betul. Ya. Betul. Nah, itulah mungkin yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Mungkin nanti kita berlanjut karena ini makin banyak ini yang diambil alih oleh anak perusahaannya si PLN ini, Haleora Power ini. Makin hari makin banyak ini. Jadi kalau saya dugaan ya KKN itu tinggi di sini. Dan kita juga mungkin ke depan karena asosiasi itu banyak, kita coba akan mengobrol bareng seperti apa. Ya. Ke depan ini seperti apa? Seperti apa? Nah, Mau apakah melangkah seperti apa? apakah dengan yang mereka terapkan ke anak perusahaan menerapkannya seperti apakah kita mau ikutin? Apakah kita mau berhenti aja. atau mau kita mau tumbuh? Karena kita gimana juga kan akan menyelamatkan Perut orang banyak. Itu Yang tadinya anak buah ratusan tinggal satuan ya Pak ya. itu. Jadi gimana pun juga kita ini masih mempunyai karyawan tukang itu luar biasa. Kalau dengan situasi dan kondisi yang seperti ini ya Mau hidup ya. bergantungan hidup dengan badan usaha kita. Ya, Pak Tri, ini di penghujung kita ada pesan nggak untuk Direktur PLN
kemudian untuk Menteri BUMN Erick Thohir, dan untuk Presiden Joko Widodo. Kalau kemarin Lampung ini terkenal karena infrastrukturnya jelek, Pak Jokowi udah datang, mungkin Pak Jokowi atau Pak Erick Thohir atau harus melihat juga berapa manusia yang ditutup pekerjaannya oleh PLN. Ya, bukan gitu Pak. Betul. Jadi Ada di pesan-pesan di penghujung obrolan kita, ini ya. salam hormat untuk Pak Presiden Joko Widodo yang notabene tinggal setahun lagi. Ya, Inilah nasib kami yang di bawah di BUMN PLN yang sudah 8 tahun ini agak kocar-kacir dengan aturan-aturan yang dibuat tidak jelas oleh oknum ya, oleh oknum. makin banyak aturannya. Dan salam hormat dengan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir dan Pak Direktur PLN, dan salam hormat dengan GM Lampung yang baru. Mudah-mudahan bisa mendengarkan obrolan kami para ketua asosiasi di Lampung ini. Minimal satu asosiasi itu masih mempunyai anggota badan usaha tidak kurang dari 30-40 anggota. Itu yang perlu kita pikirkan, nasib mereka itu. Mudah-mudahan dengan obrolan kami berdua tuh sementara ini bisa didengar oleh Pak Menteri lah terutama, dan ada tidak lanjutin minimal seperti apa kebenarannya itu di bawah gitu Pak Ketua. Terima kasih Pak Triyono. Sama-sama. Nanti pemirsa Gunsantok, demikianlah bincang-bincang kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami hanya berusaha agar Lampung dan di seluruh provinsi di Indonesia ini juga bisa hidup yang setara dan tidak dimonopoli oleh BUMN. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.